Halo semuanya, selamat datang di Antara Coding dengan Andra Mandai di sini. Di video kita kali ini kita bakalan asah logika kita dengan bagaimana cara membuat reporting dengan menggunakan aplikasi Excel. Alangkah baiknya kita cari tahu dulu fungsi-fungsi atau formula yang nanti kita gunakan untuk membuat summary kita jadi lebih bisa kita inginkan gitu ya. Pertama, di sini aku menggunakan Gdoc ya atau Google Docs. Buka dulu Chrome. Bagi teman-teman yang langsung menggunakan Microsoft Excel juga bisa, karena itu sama saja sih teman-teman. Oke, kita pakai spreadsheet-nya si Google. Oke, Google Spreadsheet. Bukan ini. Ini personal use. Buka Google Spreadsheet. Aduh, maaf ya kalau ada suara-suara ayam. Kita buat blank. Nah, oke. Sebelum kita melanjutkan pembuatan cara membuat reporting kita, langkah baiknya kita cari tahu dulu fungsi-fungsi formula yang nanti kita gunakan. Kita tahuin dulu dasarnya, maksud dari kolom-kolom ini teman-teman. Kalau kolom dari kiri ke kanan ini yang baris per baris itu dinamakan dengan row. Nah, kalau ke bawah itu dinamakan dengan column. Dan kalau isinya itu kita namakan dengan value. Oke? Terus nanti di dalam ini, setiap kita memulai sebuah formula itu kita awali dengan mengetikkan sama dengan. Oke, pertama itu yang kita gunakan nanti adalah, mungkin ini juga secara umum, yaitu formula sum atau summary. Fungsi dari sum ini adalah menjumlahkan nilai-nilai atau value-value yang ada di dalam row atau di dalam kolom. Nah, jadi contohnya seperti ini. Di sini kita punya nilai. Nah, oke. Cara penggunaan formula sum itu dengan cara pertama kita ketikkan sama dengan, terus kita ketikkan sum. Nah, kita bisa menjumlahkan per kolom. Oke, hasilnya ini 5. Terus kita juga bisa menjumlahkan per row atau per baris. Nah, ini hasilnya 24. Dan kita juga bisa menjumlahkan sekaligus kolom dan baris. Ini 74. Oke. Selanjutnya nanti yang kita gunakan mungkin adalah maksimum, mencari nilai maksimum dan mencari nilai minimum. Maksimum yaitu mencari nilai terbesar dari kolom ini, dan minimum yaitu mencari nilai terkecil dari kolom ini. Sama seperti sum, dia juga bisa per baris, dan bisa per kolom, bisa per row dan bisa per kolom. Oke, kita coba di sini. Kita langsung saja kita klik max. Nah, dia bakal mencari nilai tertinggi di kolom ini. Oke, dia menemukan angka 7 adalah nilai tertinggi. Terus kalau untuk mencari nilai terendah, kita tinggal ketikin min, sama seperti di atas. Dan ketemu nilai angka 1 adalah nilai terkecil. Berikutnya adalah kita menggunakan average atau untuk mencari nilai rata-rata. Caranya sama seperti yang sebelumnya juga, bisa baris, bisa kolom, terus bisa kolom dan baris. Ini rata-ratanya 3,523. Oke. Terus nanti juga kita menggunakan count. Fungsi count ini untuk menjumlahkan total kolom atau rows yang ada nilai atau yang ada value-nya. Berbeda dengan sum. Kalau sum menjumlahkan total dari nilainya, kalau count menjumlahkan total kolom atau barisnya. Oke? Diingat-ingat ya, mudah-mudahan paham. Nanti ini kita ketikkan count. Ini
Kita coba berdasarkan kolom. Ketemu 8 kolom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kita coba count-nya baris dan kolom. Sama dengan count baris dan kolom. Oke. Jadi semua kolom yang berisi atau baris yang berisi itu ada 21 buah. Oke ya, teman-teman. Dan mudah-mudahan di sini paham. Terus nanti juga kita akan gunakan adalah setelah tadi sum, terus ada max dan minimum, ada average, terus ada kita count. Terus nanti kita mungkin juga akan gunakan adalah VLOOKUP. Dia ada dua ini teman-teman. Ada VLOOKUP dan ada HLOOKUP, HLOOKUP atau HLOOKUP. Itu kalau vertikal itu adalah kalau VLOOKUP itu adalah vertical lookup. Kalau HLOOKUP adalah horizontal lookup. Cara penggunaannya adalah nah ini nanti kita juga bisa gunakan ke pembuatan summary kita nantinya. Jadi kita rubah dulu namanya di sini adalah product. Yang ini kita hapus dulu. Nah, cara penggunaan lookup itu adalah dengan cara, kalau lookup berarti dia vertikal ya teman-teman. Oke, kita ketikkan sama dengan, terus kita ketik VLOOKUP. Nah, pertama kita mau cari dulu key-nya. Nah, di sini key-nya kita asumsikan adalah kode barang. Dan nama barang adalah item yang mau kita tampilkan. Berarti kita mau cari nama barang berdasarkan key yang kita punya nantinya. Contoh begini. Saya asumsikan di C13 ini posisi key kita nantinya. Oke. Terus kita select barangnya. Kita select. Terus posisinya di baris keberapa atau di row berapa. Otomatis row 1 itu adalah key kita tadi. Terus row 2 berarti ini nama barang. Row 3 nanti harga. Berarti kita ketik 2. Terus kita enter. Nah, di sini masih error karena kita belum menginputkan kodenya di sini. Coba kita inputkan. Misalnya saya mau masukkan kode 1005. Oke, otomatis muncul teh pucuk di sini. 1003 berarti muncul Fanta. Nah, ini kita gunakan nanti supaya aplikasi yang kita buat atau Excel yang kita buat ini nanti biar lebih dinamis ya teman-teman. Dan lebih dinamis, jadi teman-teman nggak perlu rombak ulang. Jadi setiap bulan tuh untuk pembuatan laporan. Jadi tinggal copy template yang sudah ada sebelumnya, tinggal rubah tanggal dan otomatis boom jadi gitu sih. Oke. Setelah sudah, saya mau coba dulu lookup saja. Contoh di sini lookup. Terus key-nya juga di sini. Terus nilainya di sini. Yang mau saya ambil itemnya di sini. Terus saya ketikin false. Coba kita ketik 1007. 1002. Sebentar. Oke, lanjut. Maaf, tadi ada panggilan alam. Coba kita hapus ininya. 9. Teh kotak 06 teh kotak 1007 ale-ale. Berarti dia mirip-mirip sama si itu tadi. Kalau saya buat key-nya, jadi kita bisa gunain ini kalau key-nya misalnya posisi di kanan ya teman-teman. 1 2 4 5. Saya buat di sini 4. Berarti ini saya rubah key-nya ke sini. Lookup. Terus key-nya sebelah sini. Dan
ini select key-nya, terus saya mau ngambil item sebelah sini, saya enter. 5 itu teh pucuk, 3 Fanta, pas krim. Oke, berarti sama ya sama VLOOKUP. Jadi ini lebih bisa kita ngambil ke sebelah kiri, karena kalau VLOOKUP itu cuma bisa ngambil data di sebelah kanannya. Oke, sebentar ada motor lewat. Oke, mudah-mudahan sampai di sini paham ya teman-teman, cara penggunaan dari formula-formula nanti yang kita gunakan. Oke, kita lanjut. Di sini kita sudah buat beberapa data ya. Oh sorry, apa begini? Kita sudah buat data barang kita dulu. Pertama itu yang kita butuhkan adalah pertama tadi sheet-nya, pertama sheet kita itu yang pertama sheet data produk. Yang kedua itu adalah data penjualan. Nah, yang ketiga baru nanti report atau laporan saja, laporan penjualan. Oke, kita perbaiki dulu data barang kita. Contoh di sini kita mempunyai 8 barang dengan harga yang berbeda-beda. Contoh di susu Bear Brand 15.000. Oke. Ini kita gunakan sebagai acuan kita nantinya. Karena data ini yang bakalan berubah nanti bisa jadi cuma harganya aja. Jadi dalam sebuah transaksi itu, transaksi penjualan, jadi sekarang ini kita membuat laporan penjualan kita. Nah, jadi di transaksi penjualan itu pasti ada data master kita. Nah, di sini data master kita adalah produk, terus kita punya data penjualan. Nah, terakhir nanti kita punya laporan penjualan, yaitu kesimpulan atau ringkasan dari barang-barang yang kita jual. Mungkin kita bisa tambahkan nanti juga grafik. Itu posisinya di laporan penjualan. Oke, sudah. Oke, kita masuk ke data penjualan, teman-teman. Nah, data penjualan kita masih menggunakan item yang sama. Mungkin di sini kita punya nomor, terus ada kode barang, terus ada juga nama barang tadi ya, nama barang, nama BRG aja. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan adalah tanggal penjualan, TGL jual. TGL jualnya maksudnya tanggal penjualannya, terus TTL jual, total jual ya, TL jual aja, total yang dijual gitu. Terus di sini kita inputkan adalah harga. Terus di sini ada total penjualan. Di sini berarti terjual saja, terjual. Oke. Ini kita rapikan dulu. Ini ada 1. Ini kita tambahkan 1. Ini sampai ke bawah otomatis. Oke. Nah, kita mau bikin kode barang ini dinamis nantinya sesuai kode barang yang kita ketik. Jadi pas kita ketik kode barang, otomatis nama barangnya muncul. Jadi ini dinamis ya teman-teman. Sama seperti yang perintah formula lookup yang kita ketikkan tadi di awal ya. Oke, caranya sama seperti tadi. Kita tinggal bikin VLOOKUP, terus key-nya di sebelah kiri ini, terus posisi key di mana? Nah, key-nya di sini. Kenapa saya select langsung dari atas sampai ke bawah? Nah, biar lebih dinamis teman-teman. Jadi pas kita pindah bulan misalnya, kita tinggal copy paste saja. Atau kita tinggal tambahin sheet-nya aja, sheet penjualannya dan sheet laporan, itu otomatis udah langsung menyeleksi ke bagian data produk. Jadi yang cuma diupdate tiap bulan tuh mungkin data penjualan dan laporan aja. Oke? Kita langsung ke penjualan lagi. Kita ketik sini 2. Terus enter.
Terus kita ini song 11. Oke, otomatis di sini muncul Bear. Oke, sebentar teman-teman, lagi ada azan. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Di sini kita mau isi ya. Ini kita rapikan dulu. Terus di sini kita kasih. Terus ini kita mulai penjualannya dari tanggal 1 ya. Tanggal 1 2001 2021 0801. Kita rubah dulu formatnya ke format Indonesia. DDMYY. Oke. Tanggal 1 bulan 8 2021. Oke. Terus terjual sebanyak 5. Dan harganya kita VLOOKUP lagi ke harga table master kita. Klik ke sini. Terus kita klik 3 karena ini posisinya 3. 1 2 3. Posisinya yang ketiga ya. Enter. Ini harga, terus ini kita kali harga dikali terjual. Oke. Ini kita rubah formatnya menjadi currency. Currency. Oke, formatnya currency-nya kita ganti ke rupiah ya. More currency. RP. Oke, sini sudah ya. Berarti di sini tanggal 1 Bear Brand terjual 5. Nah, terus juga 1002 105 contohnya. Ini tinggal tarik aja nih ke bawah teman-teman. Ini kita tarik. Set. Oke. Terus ini kita tinggal isi 1003 1001. Nah, misalnya di satu hari yang sama itu pasti ada terjual beberapa kali di di barang yang sama. Contoh di sini tanggal 1 pertama terjual 5, terus ada lagi mungkin di jam yang sama, di jam yang berbeda 2021 08 01 contoh terjual 10 gitu. Nah, ini juga kita tarik ke bawah ya. Oke. Ini otomatis ini juga kita tarik ke bawah. Tarik lagi ke bawah. Ini sudah 2 hari ya. Kita coba 3 hari aja teman-teman. Ini kita copy lagi, paste di bawahnya. Oke, kita ada sekitar 32 transaksi selama 3 hari. Oke, lanjutnya, nah ini dirasa sudah ya. Mungkin di data penjualan teman-teman juga bisa sum untuk mencari total penjualan teman-teman. Oke. Nah, kalau di data penjualan ini kita agak kewalahan nih. Contoh kita mau cari susu Bear Brand di 3 hari ini terjualnya berapa sih, gitu kan? Terus kalau misalnya susu Bear Brand di tanggal 1 terjualnya berapa banyak sih? Nah, itu kan belum ketahuan. Nah, itulah fungsinya report atau laporan teman-teman. Nah, jadi sini kita udah punya data produk, data penjualan. Nah, sekarang kita masuk ke laporan penjualan. Oke. Sama seperti sebelumnya, ini kita copy dulu ya. Kita copy. Pastikan di sini. Tapi yang kita ambil di sini
cuma berdasarkan dari banyak barang yang kita punya saja. Begini. Karena kita mau meringkas laporan ini, lebih meringkas data-data penjualan kita. Intinya sih gitu ya. Ini kita VLOOKUP dulu. VLOOKUP. Terus key-nya di sebelahnya itu kode barang. Nah, kita ngambilnya ke data produk. Terus kita select. Terus kita klik 2. Enter. Nah, di sini kita tadi punya ada berapa barang? Kita copy saja. Paste. 1 tambah 1. Jadi kita punya 8 barang ya. Nama barang ini kita tarik saja ke bawah. Oke, sudah. Terus di sebelahnya baru kita mau merincikan laporan kita itu day by day atau hari per harinya berapa penjualannya. Terus pendapatannya di hari itu berapa. Oke. Nah, kita buat loh. 2021 bulan 8 tanggal 1 cetak. Cuman ininya kita merger mana ya, di sini gimana cara merger ya, edit format merger cell, merger all. Oke, kita merger format merger all. Oke, format merger bentar. Oh, nggak bisa langsung gitu ya, satu-satu. Sorry. Merger all. Format merger all. Format merger all. Ayam nih. Format merger all. Oke. Sama kita select dulu ini. Biar sama semua. Oke, sudah. Terus ini kita kasih tengah saja. Terus ini kita kasih warna biar sama. Ya. Nah, di sini pada kolom ini aku mau lihat total penjualannya di tanggal 1, terus total pendapatan di tanggal 1 berapa. Terus seterusnya juga begitu. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah berarti di sini kita harus mengkombinasikan if, teman-teman. Oke, tadi di awal kita belum fungsi if itu untuk apa? If itu adalah fungsi formula untuk sebagai pengkondisian, teman-teman. Contohnya seperti ini. Contohnya di sini aku punya angka 10. Nah, aku mau tulis di sini. Apabila angka sebelah key aku ini angkanya 10 atau besar dari 5 lah, besar dari 5, maka ketemu. Jika di bawah 5 berarti tidak ketemu. Gitu aja contohnya, logikanya begitu. Cara membuatkan formulanya itu dengan cara sama dengan if. Nah, if ini terus sama dengan atau besar dari 5, maka hasilnya adalah ketemu. Kalau di bawah 5 berarti tidak ketemu. Terus tutup kurung, enter. Oke, karena di atas 5 berarti ketemu. Coba kita buat 5 tidak ketemu, 4 juga tidak ketemu, 6 ketemu. Nah, jadi fungsi if itu pengkondisian berarti itu fungsinya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi pembuatan laporan kita. Selanjutnya adalah ini ya. Kita sudah punya tadi. Pertama
kita gunakan adalah sama dengan berarti kita mau ngesam ya. Berarti kita mau yang di tanggal 1 ini ya. Tanggal 1 yang kode 001 susu berbrand ini ada berapa terjual gitu. Gitu sih logikanya gitu ya. Cara penulisannya adalah dengan cara sama dengan sum if, karena kita menggunakan ini namanya kombinasi ya teman-teman, kombinasi formula. Karena kita mempunyai kedua kondisi, yang satu kode barang dan satu tanggal, maka penulisannya harus menggunakan yang ini S. Terus kita pilih di sini yang kita sum, yang kita sum itu ini, oke. Terus kita ambil key kita, kode barang. Sebentar, kode barang dulu atau apanya dulu ya? Sepertinya bentar, kita coba kode barangnya dulu. Saya juga lupa. Terus di sini, sini kita ketik, kita pilih juga tanggalnya di sini. Kita tutup. Ini tadi D1 E1 ya. Tidak, teman-teman, error, berarti coba kita balik. Ya, lupa lagi. Pertama kita ini. Kita pilih dulu kodenya. Koma. Terus kita pilih ini. Nah, temu. Kalau ini berdasarkan satu kondisi. Kode doang nih teman-teman. Jadi totalin semua sama dia. Nggak peduli dia tanggal berapa ini. Jadi totalin semuanya. Ini di tanggal 1 ada susu berbrand, ada 2 kali penjualan, di bawah juga. Nah, kita mau misahin per tanggal nih teman-teman. Jadi caranya, karena kita tadi punya 2 kondisi, tadi kita tambahkan sum if s, berarti di sini kita juga tambahin lagi, kita pilih lagi nih tanggal, terus key-nya di mana? Key-nya di sini. Terus kita enter. Berarti penjualan di tanggal 1 di kode 1001 susu berbrand itu ada 15. Kita cek 5 tambah 1 lagi yang ini, tambah 10 jadi sama dengan 15. Otomatis di sini muncul angka 15. Ini kita tarik ke bawah. Kalau kita tarik ke bawah, ini otomatis error teman-teman. Kenapa error? Karena otomatis kalau kita tarik, key-nya itu bakalan ikut ke bawah juga. Contoh di sini, aku gunain key D8 di atas ini tadi kan D2 ya, D2, D1 ini. D1. Pas ditarik ke bawah dia juga ngikut teman-teman. Nah, gimana caranya supaya ini terkunci? Nah, yang kita kunci adalah pertama data penjualan. Yang ini otomatis kita kunci semua. Terus cara kuncinya dengan cara data penjualan, kalau kita geser-geser dia masih tetap di posisinya. Kita kunci dengan cara tambahin dolar di sini, di sini, di sini, di sini. B2 ini berarti kan yang ini. Yang kita kunci dia di posisi B-nya saja, di posisi row-nya saja. Jadi kalau kita tarik ke bawah, dia tetap bisa ngikut ke bawah. Tapi kalau kita tarik ke kanan, ke kiri atau ke kanan, dia tetap di posisinya di posisi B. Kita gunain dolar ini ya. Kalau yang ini kita kunci semuanya. Nah, bagi yang atas ini, yang dari tadi, kita kunci di bagian angka 1-nya. Kita enter lagi. Jadi kalau kita tarik ke bawah, ini udah jadi dinamis teman-teman. Oke, dia ngikut. Dan kita ketik ini, dia langsung ke atas posisinya.
Nah, kalau kita copyin, contoh di sini, aku ngopi ini, kok copy, aku paste di sini. Nah, ini otomatis ini masih di sini dan ini masih di atasnya. Posisinya masih tetap sama. Oke, kita cek di tanggal 2 penjualan susu berbrand sebesar 8 ya. 8 buah. Tanggal 2 mana? Tanggal 2 nih. Tanggal 2 ada berbrand 2. Terus cuma ada, oh ini ada 3 lagi, berarti 5. 5, ada lagi satu lagi. Di tanggal 2. Tanggal 2 nih 1. Ada lagi yang di tanggal 2 ya. Kita select dulu tanggal 2-nya. Oh, sorry. Ini tanggal 2 semua sampai bawah, teman-teman. Kita tadi rencana mau misahin. Ini mungkin kita rubah ke tanggal 3 ya. Biar kelihatan. Kita rubah dulu ini ke tanggal 3. Ini kita copy. Kita paste. Oke, sudah. Berarti tinggal di tanggal 2. Tanggal 2 yang ini. Yang satu berarti cuma jual 2 ini. Cuma ada 1. Oke, munculnya cuma 2. Sama halnya di cara mencari total terjual. Kita juga mau cari total uang atau penghasilan yang kita dapat per barang juga, teman-teman. Kita copy aja ini. Karena sama ya, posisinya juga sama. Cuman di bagian data tadi kan kita select ke sini, terus data penjualannya di sini kan tadi kita ngambilnya yang D ya. Kita ngambilnya yang E. Berarti sekarang kita pindahin ke yang F. Bukan, kita pindahin ke yang G. Aduh, sorry. Kita pindahin ke yang G. Kita lihat di sini. Yang F-nya mana ya? Penjualan D. Di sini tadi yang kita ambil yang E ya. Terus kita mau pindahin E, kita pindahin ke G. Kita pindahin ke G ya. Jadi kita rubah di sini G, enter. Otomatis muncul katanya. Apakah Sprite di tanggal 1 nggak ada kejual? Kita cek. 4 di tanggal 1 nggak ada produk yang 1004. Berarti benar. Terus selanjutnya nih kita tinggal copy. Kita copy. Ini udah sama. Jadi kita tarik pun sampai ke sini. Ini kita tarik lagi. Ini 3. Ini copy. Paste. Tanggal 3 ada. Ini kita kalau kita tarik begini. Ini tanggal 4 dan 5 belum ada, teman-teman. Jadi otomatis ini bakal 0. Contoh di sini kan masih Sprite kosong. Saya mau tambahin di tanggal 1 ada penjualan Sprite. Contoh. Saya mau tambahin di sini 1. Oke. Contoh di sini. Contoh di sini di tanggal 1 kan Sprite tidak ada terjual. Nah, aku mau nambahin nih tanggal 1. Berarti di 100 berapa tadi kodenya? Dari 1004. 1004 Sprite terjual 3 di tanggal 1. Oke, otomatis terisi ya, teman-teman. Sama juga contoh. Ini udah dinamis. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau tambahin lagi di tanggal 4 contoh ya. Kita copy ini. Kita paste. Ini saya mau ganti ke tanggal 4. Oke, kita lihat di laporan. Itu sudah otomatis, teman-teman. Tanggal 4-nya langsung terisi. Oke. Nah, jadi fungsi di laporan kan begini. Jadi kita mau tahu penjualan kita di tanggal 1 berapa per itemnya. Contoh susu berbrand berapa. Terus harganya totalnya berapa gitu kan, teman-teman. Nah, juga fungsi dari
kenapa saya nggak langsung totalin harga ini? Ada pertanyaan misalnya, kenapa nggak langsung totalin harga ini? Aduh, harga yang di table master langsung ditotalin dengan ini gitu contohnya ya. Kenapa harus di VLOOKUP lagi? Nah, itu contohnya misalnya teman-teman ada penjualan, misalnya barang teman-teman ditawar contohnya. Contoh di sini kan susu bourbon ada jual 2 kali nih. Yang di penjualan berikutnya sebanyak 10 ini ternyata dia ditawar dengan harga 14.000. Jadi teman-teman tinggal ketikin aja. Enter. Nah, makanya yang di sum nantinya antara ini sama ini. Jadi 75 dan 30 itu berarti kan 105 ya. Itu total penjualan bourbon di 205 ya, sorry. Ini yang ditambahin sama dia berarti ini 104 ditambah 75 atau 215.000. Nah, jadi kenapa data awal memang yang kita ambil di sini mengacu ke harga di sini. Tapi kalau misalnya ada teman-teman ditawar contohnya, ya otomatis kan ngikutin. Kita ketiknya di sini by manual. Dan kalau buat total berarti otomatis. Oke, sudah. Di sini sudah kelihatan ya teman-teman. Oke, ini kan per item. Bagaimana total dari penjualan kita per hari dan total barang yang terjual per hari? Ya kita tinggal sum aja di sini. Kita sum. Kita tarik ke bawah. Terus kita tarik ke samping kanannya. Boom, sudah. Ini total. Sudah. Sini kelihatan. Oke, kita biar sama, mirip. Oh, kegedean. Sorry. Oke, sudah. Nah, jadi kelihatan. Terus kita kasih dulu ordernya. Nah, jadi kelihatan di sini penjualan kita di tanggal 1 itu sebanyak 74 barang dan total pendapatan kita sekitar 406.000 ya. Kalau kita rubah formatnya dulu ke currency. Kita formatnya rupiah ya. Format currency. Apply. Nah, di sini kelihatan teman-teman. Nah, nanti ini kan ada sepanjang 30-an lah ya. Kalau misalnya ada penjualan sebanyak 30 kali, sebulan ada 30 kali, ada 30 hari. Jadi ini mungkin ada sebanyak 30 kali perulangan ke kanannya. Nah, di ujungnya nanti baru kita total semuanya nanti. Total semua ini berarti ini subtotal, dan ini ada total. Total contoh di sini kita juga punya sama ya. Kita copy aja ini kali ini. Ini kita copy ke sini. Kita ganti dengan total. Ini kita select lagi biar ukurannya sama. Oke, di sini kita total adalah. Nah, di sini enaknya kita tinggal ini aja. Tinggal bikin pokoknya nantinya template ini kita bisa gunakan di bulan berikutnya. Otomatis kita ketik di sini sama dengan ini ditambah ini ditambah ini, enter. Terus kita tinggal tarik ke bawahnya. Oke, sama halnya dengan kita tarik samping aja. Boom. Sudah ketemu penjualan kita. Kita bawa. Oke. Jadi penjualan kita selama 3 hari ini ya sebesar 1.532.000. Nah, gimana misalnya kalau kita mau lihat contoh
kita mau cari penjualan barang terbanyak contoh. Nah, kita cari sini. Kita cari dulu rata-rata ya, rata-rata penjualan. Rata penjualannya itu kita AVRG atau average. Kita pilih ini. Terus enter. Kita format. Merger. Nah, rata-rata penjualan kita adalah sebesar 383.000 per harinya. Rata-rata ya contohnya nih. Terus kita mau cari barang yang penjualannya paling tinggi. Oke. Produk penjualan terbanyak gitu. Kita tinggal max yang ini. Max, terus kita enter. Produk penjualan terendah. Ya, kita tinggal min. Ini ke select. Tapi di sini kan kita nggak ketahuan yang tertinggi siapa, yang terendah siapa. Oke. Selanjutnya kita coba pertama kita pakai lookup dulu, bisa nggak ya? Lookup. Kuncinya ini. Terus key-nya di sini. Terus selectnya yang ini. Terus kita enter. Aqua gelas, katanya aqua gelas penjualan terbanyak. 69 yang ini dong. Teh kotak seharusnya. Berarti ini tidak bisa kita gunakan. Oke, karena ini udah banyak data-data yang kita ambil. Kita ambil cara simpelnya aja, cara gampang. Pertama kita tarik dulu ke sini datanya. Oke. Nah, kita tinggal VLOOKUP saja. VLOOKUP dengan key-nya ini. Oke, dengan key-nya ini, terus kita ambil ini sebagai acuannya, terus ambil yang baris ke 1 2 3. Baris ketiga. Terus kita tambahin false di belakangnya, teman-teman. Terus kita tutup kurung dan enter. Nah, ini kita bisa tutup lagi biar tetap data kita tetap kelihatan aman gitu. Tampilannya masih kelihatan bagus gitu loh. Nah, di bawahnya juga sama. Kita copy. Ininya kita ganti ke sini. Nah, penjualan terendah itu ale-ale, penjualan terbanyak itu teh kotak sebanyak 69. Oke, teman-teman. Itu kira-kira. Jadi teman-teman bisa kombinasiin lagi sesuai keinginan teman-teman nantinya untuk pembuatan laporannya gimana. Oke, mungkin kita bisa nambahin ini kali ya, nambahin chart. Coba tambahin chart. Kurang paham juga nih. Kita kecilkan dulu. Nah, jadi sini kita bisa tambahin grafik kita, teman-teman. Jadi juga bisa kelihatan penjualan kita itu di awal bulan melejit naik dari 400 ke 500, terus turun ke 300 dan turun ke 192 dan 0. Nah, oke.
Oke teman-teman, segitu dulu ya. Cara pembuatan reporting menggunakan Excel. Nah ini saya sengaja buat di spreadsheet-nya Google G-Doc atau Google Doc. Nanti biar bisa saya sharing nih di bawah description, teman-teman bisa lihat sendiri dan bisa download sendiri ya. Mudah-mudahan di sharing logika kita kali ini atau asah logika kita kali ini ada manfaatnya buat teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang punya usaha ingin pembukuan usahanya atau ingin monitoring penjualannya, setidaknya ini bisa membantu cara membuat template atau cara membuatnya menjadi sederhana dan komputerisasi menggunakan Excel. Oke, saya harap mudah-mudahan teman-teman ada yang bisa diambil dari video ini. Saya Andra Mandai undur diri. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di komen, di like, dan subscribe ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.